Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Malam hari ini adalah malam 17 bulan Ramadan 1441 Hijriah, di mana kita umat Islam memperingati nuzulul Quran. Nuzul dari kata nazala yanzilu nuzulan, yang artinya turun. Al-Quran dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan, bacaan ayat-ayat Al-Quran. Karena itu maka malam 17 Ramadan ini diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam 17 Ramadan di Gua Hira pertama kali menerima wahyu, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana dengan ayat tentang Lailatul Qadar? Misalnya kita baca di dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, yang artinya sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Qadar, malam kemuliaan. Di mana Lailatul Qadar, malam kemuliaan ini biasanya adalah antara malam 21 sampai malam terakhir Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di mana Rasulullah pernah bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sementara malam 17 ini belum termasuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita rujuk kepada tafsir Jalalain Imam Suyuti. Dijelaskan di situ bahwa inna anzalnahu ay al-Qur'ana, kami turunkan Al-Quran itu jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudhi ilas sama'id dunya. Jadi yang diturunkan malam Qadar itu adalah keseluruhan Al-Quran dari awal sampai akhir, yaitu dari lauhul mahfudh. Jadi kitab induk lauhul mahfudh ilas sama'id dunya, ke langit dunia. Nah, inilah yang terjadi pada saat malam Qadar, Lailatul Qadar ini. Nah, adapun malam 17 yang kita peringati ini adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia menuju baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malam 17 Ramadan. Dan sesuai dengan penjelasan di dalam surat Al-Isra ayat 106, kita bisa membaca wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Yang artinya wa Qur'anan, dan Al-Qur'anul Karim, faraqnahu, artinya kami turunkan secara berangsur-angsur terpisah. Ay nazzalnahu mufarraqan fi 20 sanatan au thalathin. Jadi diturunkan secara terpisah-terpisah, ya sekitar 23 tahun. Untuk apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin ay muhlin liyafhamuhu. Ya, diturunkan supaya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan, mengajarkan kepada manusia dengan pelan-pelan. Ya. Jadi dengan adanya sekitar 23 tahun itu, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, maka Rasulullah SAW membacakan, mengajarkan, memahamkan Al-Quran kepada umat Islam itu dengan cara yang pelan, dengan cara yang sabar, dengan cara yang bertahap, ya, supaya betul-betul dipahami. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Quran itu pelan-pelan secara berangsur-angsur. Ay syai'an ba'da syai'in ala hasabil masalihi, artinya pelan-pelan sesuai dengan kebutuhan pada saat itu, sesuai dengan kemaslahatan. Nah, inilah rahasia mengapa Al-Quran itu turun berangsur-angsur, dalam rangka supaya dibacakan pelan-pelan, ya, supaya betul-betul memahami dengan baik. Ya, sehingga selama berangsur-angsur sekitar 23 tahun itulah, ya, yang kemudian kita peringati malam hari ini, malam 17 Ramadan. Ada beberapa hal penting yang perlu kita tambahkan
bahwasanya ada adab atau tata cara tilawatil Quran, di mana membaca Al-Quran ini merupakan salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya, yaitu tadarus, ya, mana Rasulullah bertadarus dengan malaikat Jibril pada saat Ramadan. Satu huruf saja itu pahalanya sebanyak 10, apalagi ini di bulan Ramadan. Di antara 3 adab atau tata cara kita membaca Al-Quran, ayyakuna tali fi tilawatihi mukhlisan lillahi wa muridan biha wajhahul karim wa taqarrub ilaihi wal fauza bithawabihi wa alla yakuna muraiyan. Jadi yang pertama, kita membaca Al-Quran itu betul-betul kita ingin ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ingin, ya, taqarrub, ingin mendekat kepada Allah, bukan untuk dipuji dan bukan dianggap sebagai kita ini orang yang bisa membaca Al-Quran. Jadi ikhlas. Dan yang kedua, wa iyyakuna mumtali as-sirri wal qalbi bi 'azamatil mutakallimi 'azza wa jalla khadi'an li jalalihi khadi'al qalbi wal jawarihi hatta ka'annahu min ta'zimihi wa khusyu'ihi waqifan baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala. Yang artinya pada saat kita membaca itu menghadirkan betul, seolah-olah kita yang membaca ayat Al-Quran itu di depan orang yang berbicara, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul khusyuk, sehingga betul-betul hati kita ini menjadi hati yang khusyuk. Dan yang terakhir, wa yang bagi ayyakuna sya'nul qari'i at-tadabbura, supaya kita tadabbur di dalam membaca Al-Quran, bukan hanya membaca biasa, tetapi juga kita mentadabburi, kita menghayati, ya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, supaya kita mentadabburi, menghayati ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Nah, demikian maka dengan kekhusyuan kita, ya, dengan gunung saja, ya, itu sampai tunduk, ya, walau anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran kepada gunung, niscaya maka gunung itu akan tunduk patuh. Apalagi diturunkan berada di hati manusia yang sangat luar biasa, menjadi hati kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kunci membaca Al-Quran dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 251. Ikhlas karena Allah, kemudian hati khusyuk, seolah-olah, ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala membacanya itu. Dan yang ketiga adalah tadabbur, menghayati Al-Quranul Karim, apa yang kita baca. Demikian, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.